Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bertemu kembali dalam Renungan Pelita Hati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema kita pada hari ini adalah Allahku lebih besar dari masalahku. Di dalam firman Tuhan, saudaraku, di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, siapa yang di antara kita tidak punya masalah? Semua kita menghadapi masalah. Dan masalah itu, saudaraku, membuat banyak orang atau hidup kita mengalami keletihan, mengalami kelesuan, mengalami kesedihan, dan mengalami frustasi, bingung, sakit, dan berbagai hal yang membuat hidup ini rasanya tidak mengenakan. Ketika saudara letih, lesu, sedih, frustasi, bingung, sakit, kemana saudara pergi? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Alkitab berkata ketika kita menghadapi masalah, bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa. Ini perkara pertama yang harus kita ketahui. Yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa pencobaan atau masalah yang kita alami tidak melebihi kekuatanmu, saudaraku. Jadi Tuhan sudah memperhitungkan. Kalau saudara hari ini diizinkan menerima dan mengalami satu pencobaan atau masalah, percayalah, itu tidak melebihi kekuatan saudara. Dan yang ketiga yang harus kita pahami, ketika kita menghadapi masalah, Alkitab berkata, masalah itu ada jalan keluarnya. Oh, puji Tuhan. Haleluya. 3 hal ini, saudaraku, ketika kita renungkan, saya yakin, saudaraku, kita ada sukacita yang terus mengalir dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudaraku, Yakobus juga mengingatkan kepada kita. Dalam kitab Yakobus 1 ayat 12 berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika kita bertahan dalam pencobaan yang kita alami, saudaraku, maka kita menjadi orang yang tahan uji. Dan yang lebih luar biasa lagi, saudaraku, Tuhan memberikan kepada kita mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Menjadi pertanyaan, apakah kita sudah mengasihi Tuhan atau belum? Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan ketika kita menghadapi masalah itu, saudaraku, yang pertama, saudara, ada 3 hal. Ada 3 hal. Yang pertama, saudaraku, jangan sampai kehilangan sukacita. Ketika saudara menghadapi masalah, ketika saudara menghadapi ujian, jangan sampai kehilangan sukacita. Di dalam Habakuk 3 ayat 17, ayat 19 berkata, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandangan. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, yang membuat kakiku seperti kaki rusa, yang membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saudaraku, jangan sampai kehilangan sukacita. Itu yang pertama, saudara, yang harus kita ingat dalam kehidupan kita ketika menghadapi masalah. Yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika saudara menghadapi masalah atau menghadapi pencobaan, jangan sampai kehilangan semangat. Jangan sampai kehilangan semangat. Amsal 17, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat 22 berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ini akhirnya membuat kita jadi sakit. Jangan kehilangan semangat ketika engkau menghadapi pencobaan atau masalah apapun dan seberat apapun. Karena semangat itu adalah, saudaraku yang dikasihi Tuhan,
adalah sesuatu kehidupan yang membuat kita bisa bergairah dan menemukan jalan keluar bersama dengan Allah. Jangan kehilangan semangat. Hati yang gembira, obat yang manjur. Oleh karena itu, pelihara hati kita dan semangat kita di dalam Tuhan. Amin, saudara. Yang ketiga, saudaraku yang dikasihi Tuhan, harus kita ingat baik betul ketika kita menghadapi pencobaan atau masalah. Yang ketiga adalah jangan kehilangan kepercayaan Anda kepada Tuhan. Jangan sampai kehilangan kepercayaan saudara kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam Ibrani 13 ayat 6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Saudara, jangan sampai kehilangan kepercayaan saudara kepada Tuhan. Saya percaya kita semua akan melewati dan diberi kemampuan oleh Tuhan menghadapi semua pencobaan atau masalah apapun juga keadaannya. Tuhan Yesus memberkati setiap pribadi yang diberkati Tuhan. Shalom. Eits, tunggu dulu, jangan di-skip dulu videonya. Di sini, Pelita Hati mengajak saudara untuk ikut serta dalam gerakan memberkati. Hanya dengan Rp100.000, Anda bisa memberkati 10 orang jemaat gereja di desa atau di daerah pedalaman lainnya untuk mendapatkan buku renungan Pelita Hati setiap bulannya. Untuk info lebih lanjut, klik link di deskripsi video ini. Terima kasih.